Sekelompok ahli zuhud, ada yang makan terlalu sedikit dan sabar ketika menghadapi rasa lapar. Kami telah menjelaskan aib dari apa yang mereka lakukan pada selain kitab ini. Pola makan yang pertengahan adalah tidak menuruti hawa nafsu. Pola makan yang baik adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk napasnya. Jika pola makan dilakukan dengan secukupnya, maka pastilah badan menjadi sehat dan penyakit pun tidak datang. Yang dilakukan adalah makan selagi nafsu, makan bangkit dan berhenti makan selagi nafsu makan hilang. Mengkonsumsi makanan terlalu sedikit secara kontinu juga tidak baik. Badan menjadi lemah dan kekuatan berkurang. Sebagian orang ada yang terlalu sedikit ketika makan. Akhirnya kewajibannya yang fardu terabaikan. Dengan kebodohannya, mereka menganggap hal itu sebagai keutamaan, padahal tidaklah demikian adanya. Barang siapa memuji rasa lapar, hendaklah kembali ke cara-cara yang tidak kurang dan tidak berlebihan, seperti yang sudah kami jelaskan. Metode latihan dalam menundukkan nafsu perut itu bergantung terhadap kasus secara personal. Barang siapa yang terbiasa kenyang perutnya, maka dia harus mengurangi porsi makanannya sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu, hingga sampai batas pertengahan seperti yang sudah kami isyaratkan. Sebaik-baik urusan adalah pertengahannya. Yang paling prioritas adalah mengambil sesuatu yang tidak sampai menghambat ibadahnya dan menjadi sebab untuk mempertahankan kekuatannya. Intinya, tidak lapar dan tidak kenyang, sehingga badan menjadi sehat, hasrat menjadi terhimpun, dan pikiran jernih. Ketika porsi makan seorang berlebih, maka kantuk datang dan daya pikirnya menjadi lamban. Hal itu disebabkan oleh kadar oksigen yang terlalu banyak di dalam otak, sehingga menghambat fungsi otak dan mendatangkan penyakit lain. Oleh sebab itu, barang siapa yang meninggalkan sebagian nafsu, maka seharusnya ia tidak terseret pada riya. Sebagian mereka membeli alat penggerak nafsu, lalu digantung di dalam rumahnya, lalu dia berzuhud dengan menjadi nafsu itu di dalam rumahnya tanpa diketahui oleh orang lain dan menutupi zuhudnya. Inilah perbuatan para siddiqin yang menuangkan jiwanya ke dalam bejana kesabaran 2 kali lipat. Adapun nafsu kemaluan merupakan nafsu yang tidak mungkin dihindari anak keturunan Adam, karena mempunyai 2 manfaat. Yang pertama, mempertahankan keturunan, dan yang kedua, agar manusia bisa membandingkan dengan kenikmatan yang akan diperolehnya di akhirat. Sesungguhnya orang yang tidak sadar akan nikmatnya gejolak syahwat tentu tidak akan merindukannya, kecuali jika syahwatnya tidak dikembalikan ke jalan yang normal, sehingga menimbulkan bahaya yang banyak dan juga cobaan. Andaikan tidak ada hal ini, tentu wanita tidak akan menjadi tali temalinya syaitan. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma taraktu finnasi ba'di fitnatan adharru 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan suatu cobaan sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi kaum lelaki selain dari wanita. Sebagian orang saleh berkata, jika seseorang memberiku amanat untuk mengurusi harta Baitul Mal, maka aku yakin jika aku bisa memenuhi amanat itu. Tetapi jika dia memberiku amanat untuk menjaga seorang wanita berkulit hitam dan aku berdekatan dengannya walau hanya 1 jam saja, tentu aku tidak sanggup menjaga amanat itu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, karena orang ketiga di antara mereka berdua adalah syaitan. Pada nafsu ini, kebanyakan orang berinteraksi atau berhubungan secara berlebih-lebihan sampai membuat hasrat seorang laki-laki hanya tertuju kepada wanita, lalu membuat lalai mengingat akhirat dan bahkan menyeretnya kepada perbuatan cabul dan keji. Ini adalah nafsu yang paling keji. Cukup banyak orang yang bernafsu terhadap harta benda, kedudukan, permainan dan undian, catur dan lain-lainnya, sehingga hati terkuasai dan mereka tidak lagi bersabar untuk menahan dirinya agar tidak terjerembab. Yang termudah sebagai terapi awal adalah berwaspada.
selagi belum menjadi kebiasaan baginya, yang akhirnya membutuhkan cara terapi yang amat keras, yang kadang menjadi tidak berhasil sama sekali. Gambarannya adalah seperti orang yang memegang kendali hewan tunggangan sebelum memasuki kandangnya. Begitu mudah baginya untuk menarik tali kekang itu agar hewan tunggangannya tidak masuk kandang. Terapi orang sudah terbiasa dengan nafsu, seperti hewan tunggangan yang sudah masuk kandang. Orang yang hendak mengeluarkan hewan tersebut harus dapat memegang buntutnya terlebih dahulu, lalu menariknya ke belakang. Sungguh teramat besar perbedaan antara keduanya. Keempat, kitab Bahaya Lisan. Bahaya lisan sangat banyak jenisnya. Bisa terasa manis di dalam hati dan memiliki banyak penyebab yang berasal dari tabiat. Tidak ada satu cara pun yang bisa menyelamatkan seseorang dari bahaya ini, kecuali hanya dengan diam. Yang pertama akan kita sebutkan adalah tentang keutamaan diam, kemudian diikuti dengan menyebutkan berbagai bahaya lisan secara rinci. Ketahuilah bahwa diam menghimpun keinginan kuat seseorang dalam mengosongkan pikiran. Wafil hadis anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjamin bagiku apa yang di antara kedua tulang dagunya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maka aku menjamin baginya surga. Dalam hadis lain, beliau bersabda, iman seorang hamba tidak istiqomah sebelum hatinya istiqomah. Hatinya tidak istiqomah sebelum lisannya istiqomah. Dalam hadis Mu'adz pada bagian akhirnya, jagalah ini bagimu. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kami juga akan dihukum karena apa yang kami katakan? Beliau menjawab, ibumu telah susah payah melahirkanmu, wahai Mu'adz. Apakah manusia akan menelungkupkan wajah di atas api neraka? Atau beliau bersabda, hidung, melainkan karena akibat lisannya. Dalam hadis lain, siapa yang menjaga lisannya, maka Allah menutupi aibnya. Ibnu Mas'ud berkata, tidak ada sesuatu yang lebih memerlukan pemenjaraan yang panjang selain dari lisannya. Abu Dawud berkata, aktifkanlah dua telingamu daripada mulutmu, karena engkau diberi dua telinga dan satu mulut, agar engkau lebih banyak mendengar daripada berbicara. Penjabaran, bahaya-bahaya dalam perkataan. Bahaya pertama, perkataan yang tidak bermanfaat. Ketahuilah bahwa barang siapa yang mengetahui seberapa banyak kadar waktu yang dimilikinya sebagai harta pokoknya, maka dia tidak akan membelanjakannya kecuali untuk sesuatu yang mengandung manfaat. Pengetahuan seperti ini mengharuskan menjaga lisan dari perkataan yang tidak bermakna. Barang siapa yang mengabaikan zikrullah dan sibuk dengan sesuatu yang tak bermanfaat, maka dia seperti orang yang mampu mengambil mutiara tetapi mengambil yang lain sebagai gantinya. Ini merupakan sesuatu yang merugikan usia. Dalam sebuah hadis sahih, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Telah dikatakan kepada Luqmanul Hakim, apa yang membuatmu bisa mendapatkan hikmah itu? Dia menjawab, aku tidak menanyakan sesuatu yang kuanggap cukup dan aku tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Telah diriwayatkan bahwa dia mendatangi Daud alaihissalam yang sedang menyelesaikan pembuat baju besi. Spontan saja Luqman merasa takjub. Lalu dia menanyakan hal itu. Namun hikmahnya melarang untuk bertanya. Ketika Daud alaihissalam telah menyelesaikan pekerjaannya, maka beliau bangkit dan mengenakan baju besi itu seraya berkata, sebaik-baik baju besi untuk berperang. Luqman berkata, diam itu memiliki segudang hikmah, tetapi yang disayangkan sangat sedikit orang melakukannya. Bahaya kedua, ikut serta dalam kebatilan, yaitu berbicara dalam kemaksiatan seperti ikut serta di tempat peminuman khamar dan tempat perkumpulan orang fasik. Jenis-jenis kebatilan itu banyak.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba itu benar-benar mengucapkan sesuatu perkataan yang menjerumuskannya ke dalam neraka yang jaraknya lebih dari jarak antara timur dan barat. Yang paling dekat dengan hal itu adalah perdebatan adu mulut. Banyak orang menyerang orang lain untuk membuka kesalahan dan keburukannya. Perbuatan ini termotivasi atau terdorong oleh satu perasaan bahwa dirinya itu hebat. Seseorang harus mengingkari satu kemungkaran yang berasal dari perkataan dan menjelaskan mana yang dianggap benar. Dia melakukan hal ini jika orang yang dihadapi mau menerimanya. Jika tidak, dia tidak perlu meradang. Ini jika urusannya berhubungan dengan agama. Jika masalahnya berhubungan dengan keduniaan, maka dia tidak perlu mendebatnya. Cara terapi penyakit ini adalah dengan menundukkan kesombongan yang membuat dirinya lebih utama. Yang lebih besar daripada perdebatan adalah pertengkaran. Sesungguhnya pertengkaran ini pemicu adu mulut. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang keras lagi suka bertengkar. Pertengkaran yang kami maksudkan adalah pertengkaran secara batil dan tidak dilandasi pengetahuan. Bagi orang yang memiliki hak untuk bertengkar, maka sebaiknya dia berusaha untuk menghindari pertengkaran. Pertengkaran bisa membuat dada terasa panas, amarah mendidih, menimbulkan kedengkian, dan bisa melanggar kehormatan. Bahaya ketiga, memperdalam satu perkataan dengan cara banyak bicara dan memaksa diri untuk bersajak. An Abi Tha'labah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamati masawi'ukum akhlaqan al-thartharuna al-mutasyattiquna wal mutafayhiqun. Dari Abu Tha'labah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling kubenci dan paling jaraknya di antara kalian dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang akhlaknya buruk di antara kalian, banyak bicara dan banyak berkata-kata. Tidak boleh memaksa diri bersajak, membuat beberapa kalimat dalam khutbah, memberi peringatan dengan tidak berlebih-lebihan, dan tidak berkata-kata yang aneh. Sebab yang dimaksudkan dari peringatan adalah menggerakkan hati dan berusaha agar kata-kata bisa merasuk ke dalam hati. Bahaya keempat, bicara keji, mencela, mengumpat, dan lain-lain. Semua ini tercela dan dilarang karena merupakan sumber keburukan dan kehinaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah perkataan keji karena Allah tidak menyukai perkataan keji dan mengata-ngatai dengan perkataan keji. Surga itu diharamkan bagi setiap orang yang keji. Dalam hadis lain, orang mukmin itu bukan orang yang suka mencemarkan kehormatan, bukan pula orang yang suka mengutuk, berkata keji dan mengumpat. Ketahuilah bahwa bicara keji dan mengumpat merupakan manifestasi atau perwujudan dari sesuatu yang dianggap buruk, yaitu dengan kata-kata jelas, di mana kebanyakan berada dalam kata-kata yang berhubungan dengan jima. Ahli kebaikan tentu akan menghindari penggunaan kata-kata yang buruk seperti itu. Bahaya yang lain adalah nyanyian, sebagaimana telah dipaparkan dalam tempat yang lain. Bahaya kelima, senda gurau. Dalam senda gurau ringan dan penuh kejujuran, maka yang demikian itu tidak dilarang. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka bersenda gurau dan tidak berkata kecuali suatu kebenaran. Beliau pernah berkata kepada seorang lelaki, wahai yang berkuping dua. Beliau juga pernah berkata kepada orang lain, aku akan membawamu di atas
punggung anak unta. Beliau pernah berkata kepada seorang wanita tua, sesungguhnya orang tua tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian beliau membaca ayat dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 36 sampai ayat 37. Beliau juga berkata kepada wanita yang lain, apakah yang telah menikahimu orang yang di matanya ada tanda warna putih? Dalam senda gurau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah disepakati 3 hal. Pertama, yang dikatakannya benar. Kedua, dilakukan terhadap wanita dan anak-anak serta orang lelaki lemah yang membutuhkan bimbingan. Ketiga, frekuensinya tidak terlalu asing. Frekuensinya tidak terlalu sering. Yang dianjurkan adalah tidak boleh terus-menerus bersenda gurau. Hukum senda gurau yang tidak sering dengan senda gurau yang sering tentulah berbeda. Jika ada seseorang yang siang dan malam selalu bersenda gurau, lalu dia berhujjah dengan apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdiri bersama Aisyah dan membiarkannya menonton permainan orang-orang Habasyah, berarti dia telah melakukan kesalahan. Karena beliau melakukan yang demikian itu sesekali saja. Senda gurau secara berlebihan dan terus-menerus adalah dilarang, sebab hal itu dapat menurunkan wibawa seseorang, bahkan bisa memancing kedengkian. Adapun senda gurau yang ringan seperti yang telah kita bahas sesuai tipe Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu diperbolehkan sebab baik untuk jiwa. Bahaya keenam, mengejek dan mengolok-olok. Maksud mengejek di sini adalah menghina dan mengolok-olok, menyebut aib dan kekurangan seseorang agar ditertawai. Hal ini bisa dilakukan dengan menuturkannya lewat kata-kata atau menggambarkannya lewat perubahan atau cukup dengan isyarat. Seperti isyarat dengan mata, semua dilarang dalam syariat, dan larangan ini telah disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahaya ketujuh, membuka rahasia, ingkar janji, dusta dalam perkataan dan sumpah. Kesemua perbuatan ini dilarang, kecuali jika ada keringanan untuk berdusta, seperti kepada istri guna menyenangkannya dan untuk siasat perang. Yang demikian ini dibolehkan. Jelasnya bahwa dusta yang diperbolehkan adalah yang indikasinya atau petunjuknya ke arah satu tujuan yang terpuji dan mubah, yang tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengannya. Namun jika tujuan itu wajib, cara itu juga wajib. Meski demikian, sedapat mungkin dusta ini harus dihindari. Membuka rahasia itu diperbolehkan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, jika tidak ada pilihan lain kecuali berdusta, maka hal ini diperbolehkan. Dibolehkannya pun hanya ketika benar-benar dibutuhkan. Adapun ketika tidak dibutuhkan, maka hal ini menjadi makruh atau dibenci, sebab menyerupai kebohongan. Salah satu contoh perbuatan ini adalah seperti yang telah kami riwayatkan dari Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an, di mana dia memiliki budak perempuan. Anak perempuannya mengetahuinya, maka ia mengambil parang. Tetapi saat dia datang, dia malah menyetujuinya. Ia berkata, apakah kamu telah melakukannya? Jawabnya, aku tidak melakukan apa-apa. Dia berkata lagi, dia membacakan Al-Quran atau membujuknya. Abdullah pun berkata, di antara kita Rasulullah membaca kitabnya. Ketika kebaikan menggelincir, maka dari fajar ia terbit. Beliau menyandarkan punggungnya ke ranjangnya saat sulit bangun malam. Beliau memperlihatkan petunjuk kepada kami setelah kepada paman-pamannya. Akhirnya hati-hati kami menjadi tunduk dan apa yang dikatakannya dilakukannya. Lantas ia berkata, aku telah beriman kepada Allah dan aku mendustai hati nuraniku. Jika ada orang yang mencari-cari An-Nakhai, maka An-Nakhai berpesan kepada pembantunya, cari dia di masjid. Bahaya ke-8, ghibah atau menggunjing. Telah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa ghibah dilarang. Pelakunya diibaratkan seperti pemakan bangkai. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram atas diri kalian. Dari Abu Barzah al-Aslami, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya sedangkan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggunjing orang-orang muslim dan janganlah mencari-cari aib mereka. Karena siapa yang mencari-cari aib saudaranya, niscaya Allah akan mencari-cari aib dirinya. Dan siapa yang Allah mencari-cari aib dirinya, niscaya dia akan membuka kejelekannya sekalipun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Dalam hadis lain lagi, jauhilah ghibah, karena ghibah itu lebih keras daripada zina. Sesungguhnya seseorang telah berzina dan minum khamr, kemudian bertaubat, dan Allah pun mengampuni dosanya. Sedangkan orang yang melakukan ghibah tidak akan diampuni Allah hingga orang yang dighibahnya mengampuninya. Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhuma berkata, jauhilah ghibah, karena ghibah itu merupakan lauknya manusia anjing. Maka ghibah adalah engkau menyebut-nyebut saudaramu yang tidak ada di sisimu dengan perkataan yang tidak disukainya, baik yang berhubungan dengan kekurangan badannya, seperti penglihatannya yang kabur, buta sebelah matanya, kepalanya yang botak, badannya yang tinggi, badannya yang pendek, dan lain-lainnya. Atau yang menyangkut nasabnya seperti perkataanmu, ayahnya berasal dari rakyat jelata, ayahnya orang India, orang fasik, dan lain-lainnya. Atau yang menyangkut akhlaknya seperti perkataanmu, dia akhlaknya buruk dan orangnya sombong. Atau yang menyangkut pakaiannya seperti perkataanmu, pakaiannya longgar, lengan bajunya terlalu lebar, dan lain-lainnya. Dalil tentang masalah ini saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang ghibah, maka beliau menjawab, engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak ia sukai. Beliau menjawab, jika pada diri saudaramu itu ada yang seperti katamu, berarti engkau telah menghibahnya. Dan jika pada dirinya tidak ada yang seperti katamu, berarti engkau telah mendustakannya. Ketahuilah bahwa setiap sesuatu yang dimaksudkan sebagai celaan, maka itu dikategorikan ghibah, baik dalam bentuk perkataan atau yang lainnya, seperti kerdipan mata, isyarat, ataupun tulisan. Sesungguhnya tulisan merupakan salah satu dari dua lisan. Jenis ghibah yang paling buruk adalah ghibahnya orang-orang zuhud yang ria, seperti ucapan mereka di hadapan orang-orang lain. Segala puji bagi Allah yang tidak menguji kami dengan memasuki rumah para penguasa dan tidak membelanjakan uang untuk membeli rumukan roti. Atau mereka berkata, kami berlindung kepada Allah dari orang-orang yang memiliki sedikit rasa malu. Atau kami memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kesehatan yang sempurna. Sesungguhnya mereka menghimpun antara celaan terhadap orang lain dan pujian terhadap diri sendiri. Mungkin di antara mereka ada yang berkata, kasihan benar orang-orang itu, telah diuji dengan bahaya yang besar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan dosanya. Dia menampakkan permohonan tetapi menyembunyikan maksudnya. Ketahuilah bahwa orang yang mendengarkan ghibah itu sama seperti orang yang berghibah secara langsung. Tidak ada pengecualian sehingga dia tidak terhindar dari dosa yang didengarkannya itu, kecuali jika dia mengingkarinya dengan lisannya atau minimal dengan hatinya. Jika memungkinkan baginya memotong ghibah itu dengan mengalihkannya ke pembicaraan masalah lain, maka hendaklah dia melakukannya. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa ada orang-orang mukmin dihinakan di sisinya dan dia sanggup membelanya namun tidak melakukannya, maka Allah menghinakannya di hadapan banyak orang. Beliau juga bersabda, barang siapa membela seorang mukmin dari orang munafik yang menggunjingnya, maka Allah mengutus seorang malaikat yang menjaga dagingnya dari sengatan neraka jahanam pada hari kiamat. Umar bin Utbah melihat pembantunya sedang bercengkrama bersama orang lain yang menggunjing seseorang. Maka dia berkata kepadanya, celaka bagimu, jaga telingamu dan jangan dengarkan perkataan yang kotor, dan jaga juga dirimu untuk tidak berkata yang kotor. Karena orang yang mendengar merupakan sekutu orang yang berbicara. Dia melihat sesuatu yang kurang berkenan dalam bejananya, lalu dia pun menuangkannya ke dalam bejanamu. Telah disebutkan beberapa hadis tentang hak seorang muslim atas muslim lain, sebagaimana telah aku sebutkan dalam kitab As-Suhbah, masalah pergaulan.
Pasal motivasi ghibah dan cara terapinya. Motivator ghibah sangatlah banyak. Salah satunya adalah pertama, sebagai pelampiasan kemarahan terhadap seseorang yang memicu kemarahannya. Kedua, sebagai pembelaan atau membantu teman karena ingin mempertahankan keharmonisan. Jika mereka mengusik kehormatan, lalu mengingkari perbuatan atau memotong perkataan mereka, tentu mereka berat menerima dan menghindarinya. Membantu mereka termasuk cara melanggengkan hubungan yang baik antar sesama. Ketiga, keinginan mengangkat dirinya sendiri dengan cara merendahkan orang lain dan berkata, si fulan adalah orang yang bodoh, diucapkan guna merendahkan orang lain dan mengangkat wibawa dirinya sendiri serta memperlihatkan dirinya lebih tahu dari orang lain. Begitu pula tindakannya yang dipicu rasa dengki dengan memuji seseorang dan menjauhkan saingannya. Keempat, untuk canda dan lawakan. Dia menyebutkan seseorang dengan maksud untuk membuat orang-orang tertawa. Bahkan banyak orang yang mencari penghidupan dengan cara ini. Adapun cara terapi penyakit ghibah, maka ketahuilah bahwa orang yang mengghibah hakikatnya mengundang murka dan kebencian Allah. Segala kebaikan yang pernah dilakukannya berpindah kepada orang yang dighibahi. Namun jika dia tidak mempunyai kebaikan, maka keburukan pihak yang dighibahi dialihkan kepada dirinya. Barang siapa yang sadar, maka dia tidak akan memfungsikan lisannya untuk berghibah. Seharusnya yang dibangun adalah sikap otokritik dengan cara melihat aib diri dan sibuk dengan koreksi pada diri sendiri. Pun malu jika mengungkap aib orang lain, padahal dirinya penuh dengan aib. Sebagaimana sebagian orang berkata, jika kau cela orang yang pada dirimu ada celah itu pula, lalu bagaimana dengan celaan orang yang lebih tercela? Jika kau cela seseorang di mana celah itu tidak ada padanya, akibatnya sangat besar di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Jika dia mengira bahwa dirinya terhindar dari aib, maka bersyukurlah atas apa yang Allah anugerahkan kepadanya, bukan justru mengotori diri dengan aib yang lebih buruk lagi, yaitu ghibah. Bukankah dirinya tidak ridho apabila orang lain menghibahnya? Maka seyogianya juga tidak ridho jika seseorang menghibah orang lain. Kemudian dia juga harus melihat sebab yang memotivasi dilakukannya ghibah dan bersungguh-sungguh dalam memotongnya. Model terapi suatu penyakit adalah dengan memotong penyebabnya, dan kami telah menyebutkan sebagian sebabnya. Adapun terapi amarah, maka akan dia paparkan dalam kitab Al-Ghadab. Menjaga pergaulan dengan teman-teman yang menghibah dapat diobati dengan cara memberitahu bahwa Allah marah kepada siapapun yang mencari keridhaan setiap makhluk Allah dengan cara membuatnya murka. Yang harus dia lakukan adalah marah kepada teman-temannya. Cara terapi penyakit-penyakit yang lain juga tak jauh berbeda dengan cara ini. Pasal ghibah yang muncul karena suudzon atau buruk sangka. Yang dinamakan ghibah jika hati turut berperan, yaitu dengan suudzon kepada kaum muslimin. Yang dinamakan dzon prasangka jika jiwa meninggalkan, sedangkan hati interest kamu itu tidak berhak suudzon terhadap sesama muslim, kecuali jika terungkap suatu bukti yang tidak memerlukan takwil lagi, atau ada orang yang dapat dipercaya menyampaikan kepadamu dan hatimu membenarkannya. Jika engkau mendustainya, berarti engkau telah suudzon kepada orang yang memberi kabar. Jadi seharusnya engkau tidak husnudzon kepada seorang, tetapi suudzon kepada orang lain. Tetapi engkau seharusnya melakukan check and recheck terlebih dahulu. Apakah di antara keduanya ada permusuhan atau kedengkian? Pada saat itulah kau bisa membuat suatu keputusan. Jika terlintas satu keyakinan bahwa engkau telah suudzon terhadap seorang muslim, maka engkau bisa menambah pengawasanmu kepadanya dengan cara mendoakannya kepada kebaikan. Cara seperti ini bisa menyingkirkan syaitan, sehingga syaitan tidak lagi menggoda hatimu dengan suudzon itu, yang akhirnya melalaikanmu untuk berdoa dan melakukan pengawasan terhadap diri. Jika seorang muslim sudah nyata-nyata melakukan kesalahan, maka nasihatilah dia dengan sir. Ketahuilah bahwa output yang keluar dari suudzon adalah rasa suka mencari-cari kesalahan orang lain. Sesungguhnya hati tidak akan puas hanya dengan dzon, tetapi ia akan terus-menerus mencari pembenaran, yang akhirnya sibuk untuk mencari-cari kesalahan. Hal pembenaran yang akhirnya sibuk. Hal ini dilarang
karena bisa menjerumuskan seseorang kepada sikap membuka aib seorang muslim. Jika engkau tidak mengetahui aib sesama muslim, maka hatimu lebih baik bagi seorang muslim tersebut. Penjabaran. Alasan-alasan yang mendapatkan rukhsah keringanan dalam ghibah dan kafaratnya. Ketahuilah bahwa hal-hal yang dirukhsah dalam menyebut keburukan orang lain adalah tujuan yang benar dalam perspektif syara. Tujuan ini tidak bisa dicapai kecuali dengannya, dan hal itu bisa membendung dosa ghibah. Di antaranya adalah pertama, karena adanya kezaliman orang yang dizalimi boleh menyebutkan keburukan orang yang telah berbuat zalim di hadapan orang lain jika hal itu dianggap bisa mengembalikan haknya. Kedua, dengan cara meminta tolong untuk merubah sebuah kemungkaran dan mengembalikan orang zalim kepada manhaj perdamaian. Ketiga, al-istifta, meminta fatwa. Seperti ucapan seseorang kepada seorang mufti pemberi fatwa, fulan menzalimi aku atau dia mengambil hakku, lalu bagaimana penyelesaiannya yang bisa dilakukan? Dia boleh menyebut nama seseorang dan tindakannya secara langsung, tetapi dengan cara tidak langsung itu lebih baik, seperti berkata, apa pendapat Tuan tentang seseorang yang menzalimi ayahnya atau saudaranya atau yang lain? Dalil yang membolehkan akan menyebutkan secara langsung baik nama atau tindakannya adalah hadis Hindun tatkala ia berkata, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari tindakan Hindun ini. Keempat, tahdzir al-muslimin, memberi peringatan kepada orang-orang muslimin, seperti yang diakibatkan karena menyaksikan seorang ahli fikih yang suka menemui ahli bid'ah atau orang fasik yang dikhawatirkan menjadi terbiasa melakukannya. Dalam keadaan seperti ini, engkau boleh menyebutkan keadaannya. Begitu pula jika engkau mempunyai seorang budak yang suka mencuri atau berbuat fasik, maka engkau boleh menyebutkan sifatnya itu kepada seorang pembeli. Begitu pula orang yang dimintai pendapat dalam perkawinan dan orang yang dititipi sebuah amanat, maka dia boleh menyebutkan apa yang diketahuinya demi tujuan nasihat terhadap orang yang dimintai pendapat, bukan karena hendak melecehkan. Itu pun selama memang penuturannya tidak bisa diketahui kecuali dengan menjelaskannya. Kelima, memberi penjelasan dengan cara menyebutkan julukan seperti si pincang, si gagu, maka tidak ada satu dosa pun bagi orang yang menyebutkannya. Tetapi jika ada cara lain, itu lebih baik. Keenam, kefasikan dilakukan secara terang-terangan dan tidak merasa terlecehkan jika dirinya disebut-sebut. Telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, siapa yang menyingkirkan penutup rasa malu, maka tidak ada salahnya menggibahnya. Dikatakan kepada Al-Hasan, seorang yang durhaka yang dilaknat karena kedurhakaannya, apakah ketika aku sebutkan tentangnya termasuk perbuatan ghibah? Dia menjawab, tidak, karena tiada kehormatan padanya. Mengenai kafarah ghibah, maka ketahuilah bahwa orang yang melakukan ghibah dianggap telah melanggar dua pelanggaran, yaitu pelanggaran pertama terhadap hak Allah Ta'ala. Jika dia melakukan apa yang dilarang Allah, maka kafarahnya dengan cara bertaubat dan menumbuhkan rasa penyesalan. Pelanggaran kedua terhadap kehormatan makhluk. Jika ghibah yang diungkapkan telah sampai kepada orang yang diribahnya, maka dia harus menemuinya dan meminta maaf kepadanya, serta menampakkan rasa penyesalannya kepadanya atas apa yang dilakukannya. Telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, siapa yang melakukan suatu kezaliman terhadap saudaranya, harta atau kehormatannya, maka hendaklah dia menemuinya dan meminta maaf kepadanya dari dosa ghibah itu sebelum dia dihukum, sementara dia tidak mempunyai dirham maupun dinar. Jika dia memiliki berbagai kebaikan, maka kebaikan-kebaikannya itu akan diambil lalu diberikan kepada saudara yang diribahi. Jika tidak, maka sebagian keburukan-keburukan saudaranya itu diambil dan diberikan kepadanya. Akan tetapi jika ghibahnya belum sampai kepada orang tersebut, permohonan maafnya cukup dengan memohonkan ampunan baginya, agar dia tidak mengabarkannya atas apa yang tidak diketahuinya, sehingga dadanya menjadi lapang. Telah disebutkan dalam hadis, kafarah bagi orang-orang yang digunjing jika dia memohon ampunan kepada Allah. Mujahid berkata, kafarah tindakanmu yang seperti memakan daging saudaramu adalah dengan cara memuji dirinya dan mendoakan kebaikan baginya. Begitu pula
jika orang tersebut telah meninggal dunia. Bahaya yang ke-9, mengadu domba. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang suka qattat atau mengadu domba. Qattat an-namamah, qattat agni an-namam. Ketahuilah bahwa mengadu domba kebanyakan diidentikan dengan perkataan seseorang tentang orang lain, seperti perkataannya, fulan berkata begini dan begitu tentang dirimu. Tidak hanya khusus ini saja, tetapi dia juga mengungkapkan sesuatu yang tak layak untuk diungkapkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sehingga kalaupun dia melihat orang tersebut menimbun harta benda untuk dirinya sendiri, maka dia akan menyebutkannya. Inilah yang dinamakan dengan mengadu domba. Setiap yang dikategorikan namimah seperti perkataannya, fulan berkata begini dan begitu tentang dirimu, atau fulan berbuat begini tentang hakmu, atau berkata perkataan lainnya yang merupakan yang serupa, maka orang seperti ini harus memperhatikan 6 hal. Pertama, hendaknya tidak mempercayai orang yang mengatakan, sebab orang yang suka menggibah adalah orang yang fasik dan kesaksiannya tertolak. Kedua, hendaknya melarang perbuatan tersebut kemudian menasihatinya. Ketiga, hendaknya membenci orang tersebut karena Allah, sesungguhnya dia dibenci di sisi Allah. Keempat, hendaknya tidak mengira saudaranya yang tiada akan sesuatu yang jelek. Kelima, hendaknya tidak mendorong orang yang diceritakannya itu untuk mencari-cari kesalahan orang lain, sebagaimana firman Allah Ta'ala, janganlah kalian saling mengintai satu sama lain. Keenam, hendaknya tidak ridho terhadap dirinya sendiri terhadap apa yang dilarang, yang menghibahnya, dan tidak diceritakan gibahannya itu. Telah diriwayatkan bahwa Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada seseorang, ada orang yang menyampaikan kepadaku, jika engkau telah mengolok-olok diriku, engkau berkata begini dan begitu. Orang itu menjawab, aku tidak melakukannya. Sulaiman berkata, sesungguhnya orang yang mengabariku itu orang yang benar ungkapannya. Orang itu kembali berkata, tidak mungkin jika ada orang mengadu domba orang itu yang benar ungkapannya. Sulaiman pun angkat bicara lagi, engkau benar, pergilah dengan membawa keselamatan. Yahya bin Abu Katsir berkata, orang yang mengadu domba biasanya membuat kerusakan dalam jangka waktu 1 jam saja, sementara tukang sihir belum tentu bisa membuat kerusakan dalam jangka waktu 1 bulan. Dikisahkan ada seorang lelaki menawar seorang budak. Tuannya berkata, aku ingin memasrahkan kepadamu dari mengadu domba dan dusta. Si penawar berkata, ya, engkau memang terbebas dari 2 hal itu. Si penawar tetap membeli budak itu meski memiliki dua kebiasaan tadi. Setelah menjadi pemilik si penawar, suatu kali budak tersebut berkata kepada tuannya, sungguhnya istri tuan telah menyeleweng, dia hendak membunuh tuan. Di kesempatan yang lain, dia berkata kepada istri tuannya, sungguhnya suaminya hendak menikah lagi dan mengambil gunting. Jika nyonya ingin menghentikan ulahnya itu sehingga dia tidak jadi menikah lagi dengan mengambil gunting, maka ambillah sebilah pisau lalu potonglah salah satu urat hati di lehernya. Saat dia tengah asyik tidur, si budak berkata lagi kepada tuannya, sungguh istri tuan hendak membunuh tuan selagi tuan tidur. Maka orang tersebut berpura-pura tidur. Istrinya mendekat dengan sambil memegang pisau untuk memotong urat di lehernya. Orang itu memegang tangan istrinya lalu membunuhnya. Pemilik sang istri tidak terima, maka mereka menghampiri orang tersebut dan membunuhnya. Bahaya ke-10, berkata di hadapan 2 orang yang saling berselisih, yaitu dengan cara menukil perkataan yang satu di hadapan yang lain, mengatakan sesuatu yang mendukung salah satu di antara keduanya, mendukung dan memuji serta menjelek-jelekan yang lainnya. Begitu pula yang dilakukan saat berhadapan dengan orang yang satunya lagi. Dalam sebuah hadis, sungguhnya orang paling jahat adalah orang memiliki 2 wajah, yang datang kepada seorang dengan 1 wajah dan kepada yang lain dengan wajah yang lain pula. Ketahuilah bahwa ini berlaku bagi orang yang tidak dalam keadaan terpaksa. Adapun orang yang dalam keadaan terpaksa karena ada ancaman dari penguasa, maka ia boleh melakukannya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kami bisa berpura-pura di hadapan wajah orang lain, sekalipun sebenarnya hati kami mengutuk mereka. Kapanpun orang mampu agar tidak menampakkan kesekutuannya, maka dia tidak boleh berbuat seperti itu. Bahaya ke-11, pujian dan memiliki bahaya. Pertama, kaitannya dengan yang memuji. Kedua, kaitannya dengan orang yang dipuji.
Bahaya bagi orang yang memuji, bisa saja ia mengatakan apa yang sebenarnya tidak terwujud dan tanpa adanya upaya untuk mengeceknya terlebih dahulu. Seperti perkataannya, dia adalah orang yang warak dan zuhud. Dia orang yang berlebihan dalam memuji hingga harap kali berakhir pada kedustaan. Pun terkadang dia memuji orang yang sebenarnya layak untuk dicela. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah murka jika seorang fasik dipuji. Al-Hasan berkata, barang siapa berdoa untuk orang zalim agar ia tetap pada kezalimannya, maka dia dianggap telah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Adapun yang kaitannya dengan orang yang dipuji, seringkali terjadi pada sikap kesombongan dan ujub. Kedua sifat ini adalah sifat perusak. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda ketika mendengar seorang yang memuji orang lain, celakalah engkau, karena engkau telah memenggal leher rekanmu. Hadis ini masyhur. Telah kami riwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata, Umar bin Khattab duduk bersamanya ada air. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk bersamanya ada air susu dan khalayak di sekitarnya. Seseorang pun berkata saat Al-Jarud datang ke tempat itu, ini adalah tuannya Rabi'ah. Umar mendengar orang di sekitarnya juga termasuk Al-Jarud. Setelah mendekat, Umar menyimpulkan air susu kepada Al-Jarud. Apa masalahku dan apa masalahmu, wahai Amirul Mukminin? Tanya Al-Jarud. Apa masalahku dan apa masalahmu? Apakah engkau tidak mendengar perkataan itu tadi? Tanya Umar. Aku mendengarnya, jawab Al-Jarud. Lalu dia berkata, lalu ada. Aku khawatir kata-kata itu mempengaruhi hatimu sehingga engkau suka jika aku mengangguk kepala padamu. Di samping itu, jika manusia itu dipuji dengan suatu kebaikan, biasanya dia ridho terhadap dirinya dan dia mengira telah sampai pada apa yang dia inginkan. Lalu dia lalai beramal karena itu. Rasulullah SAW bersabda, engkau telah memenggal leher rekanmu. Jika pujian tidak menimbulkan pujian seperti ini, maka tidak akan memberikan ekses atau dampak apapun. Sebab Rasulullah SAW sendiri pernah memuji Abu Bakar, Umar, dan lain-lain dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Untuk yang memuji, dia harus berhati-hati dari bahaya-bahaya takabur dan ujub yang bisa melalaikannya dalam beramal. Tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dari bahaya ini kecuali orang yang kenal akan dirinya dan mau berpikir bahwa jika orang yang memujinya tahu apa yang ada pada dirinya, tentu tidak akan memujinya. Diriwayatkan bahwa salah seorang di antara orang-orang saleh dipuji seorang, maka dia berkata, ya Allah, sesungguhnya dia tidak mengetahui diriku dan engkau mengetahui diriku. Bahaya ke-12, kesalahan di dalam menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan masalah keagamaan, termasuk yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa meluruskan kesalahan ini kecuali para ulama yang fasih. Siapa yang minim ilmu atau kefasihan lisan, maka perkataannya bisa salah tetapi disebabkan kebodohannya, Allah tetap mengampuninya. Misalnya, dari hal tadi adalah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berkata menurut apa yang dikehendaki Allah dan menurut kehendakmu, tetapi hendaklah berkata menurut apa yang dikehendaki Allah, kemudian menurut kehendak padamu. Hal ini karena dalam satu kata sambung yang mutlak terdapat persekutuan dan penyetaraan. Yang paling dekat dengannya adalah pengingkarannya terhadap lawan bicara. Barang siapa yang durhaka kepadaku, sungguhnya dia telah menyesatkan. Dan dia berkata, katakanlah, dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Beliau SAW juga bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berkata, hai hambaku lelaki dan hambaku wanita. Setiap orang di antara kalian adalah hamba Allah, dan setiap wanita di antara kalian adalah hamba Allah yang wanita. Tetapi hendaklah dia berkata, hai pembantuku yang lelaki dan pembantuku yang perempuan. An-Nakhai berkata, jika seorang berkata kepada orang lain, hai himar, hai babi, maka pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepadanya, apakah menurut pendapatmu engkau menciptakannya sebagai seekor himar atau engkau menciptakannya sebagai seekor babi? Inilah permisalan yang masuk dalam kerangka pembahasan kita, dan kita tidak mungkin membatasinya. Barang siapa yang memperhatikan uraian yang kami sebutkan mengenai bahaya-bahaya lisan, tentu dia akan tahu bahwa dia telah memutlakan lisannya menjadi tidak selamat. Pada saat itu diketahuilah rahasia sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang diam maka dia pasti selamat, dikarenakan bahaya-bahaya ini yang merusak yang ada di dalam orang yang berbicara. Maka jika dia tentu selamat. Pasal
Janganlah kamu bertanya tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Salah satu bahaya orang awam adalah pertanyaan mereka tentang sifat-sifat Allah Ta'ala dalam kalamnya. Ketahuilah bahwa syaitan itu membangun stigma atau gambaran buruk kepada orang awam, bahwa dengan pendalaman ilmu yang kamu lakukan membuat mereka menganggapmu termasuk ulama dan memiliki keutamaan. Tetapi ada sesuatu yang diinginkan sehingga dia mengucapkan tentang sesuatu yang dianggap bagian dari kekufuran, tetapi dia tidak tetap menyadarinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begitu cepat manusia bertanya sampai mereka berkata, ini Allah yang menciptakan makhluk, lalu siapa yang menciptakan Allah? Pertanyaan orang awam tentang hal-hal yang tidak jelas merupakan bahaya yang paling besar. Pencarian mereka akan makna sifat-sifat yang merusak mereka sendiri sama sekali tidak memberikan manfaat bagi mereka sendiri. Yang wajib mereka lakukan adalah satu bentuk kepasrahan. Yang seharusnya dilakukan oleh orang awam adalah beriman terhadap apa-apa yang difirmankan Allah, yang difirmankan dalam Al-Quran, dan bersikap pasrah terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak mencari-cari lagi, tetapi hanya beribadah sesuai yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesibukan mereka mencari-cari rahasia ilmu sama halnya seperti orang pengembala ternak yang mencari rahasia-rahasia kerajaan. Bab 5. Kitab celaan terhadap amarah, dengki, dan iri hati. Ketahuilah bahwa amarah adalah bara api yang merah yang berasal dari api neraka, dan manusia akan menjadi sia-sia ketika dalam keadaan marah. Syaitan yang terlaknat menyusupinya dan berkata, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan saya dari api, sedangkan engkau menciptakan dia dari tanah. Sesungguhnya karakter tanah itu diam dan tenang, sedangkan karakter api membara, menyala, bergerak-gerak dan meliuk-liuk. Di antara buah dari amarah adalah dengki dan iri. Di antara hal yang menunjukkan celaan terhadap amarah adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata kepada beliau, berilah aku nasihat. Maka beliau bersabda, janganlah kamu marah. Beliau mengulanginya hingga beberapa kali, janganlah kamu marah. Dalam hadis lain bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu apakah yang mampu menjauhiku dari murka Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, janganlah kamu marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa syadidu bis-sur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena bergulat, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang menguasai dirinya saat marah. Muttafaqun alaih. Dari Ikrimah dalam firman Allah Ta'ala, wa sayyidahu wa hasura, menjadi ikatan dan menahan diri. Dia berkata, yaitu seorang tuan yang mampu menahan dirinya ketika marah dan tidak termakan olehnya. Telah kami riwayatkan bahwa Dzulqarnain menemui salah seorang malaikat, dan maka dia berkata, ajarkanlah aku suatu ilmu agar iman dan keyakinanku bertambah. Malaikat itu menjawab, janganlah engkau marah, sebab syaitan itu lebih sanggup menguasai diri anak cucu Adam ketika sedang marah. Tahanlah amarah dengan cara menahan diri dan tenangkanlah ia dengan penuh kesabaran dan tidak tergesa-gesa. Karena sesungguhnya jika engkau tergesa-gesa maka engkau telah salah langkah. Jadilah orang yang fleksibel atau luwes dan lemah lembut terhadap orang yang dekat dan juga orang yang jauh. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kaku dan suka membangkang. Telah kami riwayatkan bahwa iblis yang telah Allah kutuk mencoba menampakkan diri di hadapan Musa alaihissalam. Seraya berkata, wahai Musa, jauhilah olehmu sikap keras, karena aku bisa mempermainkan seseorang yang keras sebagaimana seorang anak kecil yang memainkan bola. Jauhilah darimu wanita, sesungguhnya aku sekalipun tidak pernah memasang perangkap yang lebih kuat dalam diriku selain dari perangkap yang kupasang pada diri seorang wanita. Jauhilah sifat kikir, sesungguhnya aku merusak kehidupan dunia dan juga akhiratnya orang-orang yang mempunyai sifat kikir. Seorang bijak mengatakan, jauhilah amarah karena sesungguhnya dia bisa merusak keimanan seorang sebagaimana tetesan racun yang membuat madu menjadi rusak, dan amarah adalah musuh bagi akal. Hakikat amarah adalah laksana darah menggelak-gelak di dalam hati sebagai upaya untuk mencari pelampiasan. Kapanpun seorang marah, maka api amarahnya berkobar dan membuat marah di hatinya menggelak-gelak, kemudian menyebar ke seluruh nadi dan naik ke seluruh anggota badan, sebagaimana naiknya air ketika menggelak di atas tungku. Dikarenakan itulah maka wajah, mata, dan raut mukanya terlihat merah. Hal tersebut mencerminkan merah darah yang tersembunyi di baliknya, seperti kaca bening yang memperlihatkan apa yang ada di baliknya.
darahnya mulai turun jika amarahnya tertumpah kepada orang lain, dan dia pun merasa telah sanggup melakukannya. Jika amarah bersumber dari seseorang yang lebih tinggi kedudukannya, dia tidak mempunyai kekuatan untuk membalas, maka muncullah bersamanya satu bentuk penyesalan dan pelampiasan yang dilakukan, yang akhirnya menjadikan darah terpusat pada kulit menuju ke dalam hati. Kondisi ini memberi dampak pada satu kesedihan dengan satu tanda wajah memucat. Adapun jika amarah bersumber dari lawannya yang seimbang dengannya, dan dia ragu untuk membalasnya, maka kondisi darah akan berubah antara memusat dalam hati dan menyebar ke seluruh tubuh, sehingga kondisi raut wajah pun akan berubah, kadang memarah dan kadang menjadi pucat. Maka hanya dengan cara membalaslah kekuatannya amarah dapat terlampiaskan. Manusia itu memiliki kekuatan amarah yang bertingkat-tingkat, melampaui batas, berlebih-lebihan, dan sedang-sedang. Dalam hal ini, tingkat melampaui batas pada kekuatan amarah seseorang tidaklah dianggap terpuji, sebab dapat mengeluarkan akal dan agama dari strukturnya, sehingga tidak tersisa dari manusia berpikir satupun teori pandangnya yang jernih dan berpikir dalam pertimbangan sebuah pilihan. Sedangkan tingkat berlebihan pada kekuatan amarah seseorang tidak juga dianggap terpuji, karena tingkat ini hanya akan membuat pelakunya tidak memiliki kehormatan dan rasa cemburu. Barang siapa yang tidak memiliki amarah sama sekali dalam dirinya, proses latihan bagi dirinya adalah menjadi proses latihan bagi dirinya pun menjadi melemah. Padahal sebuah latihan itu hanya bisa sempurna jika amarah terhadap nafsu nafsu yang dikekang. Yang ada adalah bahwa dia akan marah terhadap dirinya sendiri ketika kecenderungan pada syahwat sedang peka, dan tiada amarah pada diri seorang adalah sifat yang tercela. Maka seharusnya seorang mencari sikap pertengahan di antara dua jalan. Selagi api marah semakin kuat dan berkobar, maka ia membuat orangnya menjadi buta dan tuli untuk mendengarkan nasihat. Sebab amarahnya itu sudah naik ke otak dan menutupi inti pikirannya, yang boleh jadi juga akan menutupi inti indera, hingga mata menjadi gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Dunia tersekelam dalam penglihatannya. Otaknya pun seperti lorong gua yang sempit, dan di dalamnya dinyalakan api berkobar-kobar hingga udaranya pun menjadi hitam, panas dan penuh dengan asap. Kalaupun di dalamnya hanya ada pelita yang kelap-kelip, tentu ia akan cepat padam. Siapa yang mendengar kata-kata secara jelas, siapa yang ada di dalamnya tentu tidak akan dapat bertahan lama. Jika bisa mendengar kata-kata secara jelas, tidak bisa melihat gambaran sesuatu secara jelas, tidak mampu memadamkan api. Begitu pula yang terjadi dengan hati dan otak. Jika amarah benar-benar sudah menggelegak, orang lain pun bisa membunuhnya. Tanda-tanda amarah yang bisa dilihat adalah adanya perubahan rona anggota badan gemetaran, tingkah laku tidak terkontrol, mulai tindakan yang aneh-aneh, dan ada kemiripan dengan pola tingkah orang yang gila. Andaikan orang yang sedang marah terlihat keadaan dirinya saat marah itu di cermin, tentu dia akan mengolok-olok dirinya sendiri, padahal keburukan batin itu lebih besar tingkatannya. Pasal sebab-sebab yang memancing amarah dan cara terapinya. Jelas sudah bahwa cara terapi setiap penyakit adalah dengan membasmi bakterinya dan menyingkirkan sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebab munculnya amarah adalah ujub, canda, permusuhan, pertengkaran, pengkhianatan, terlalu ambisi mendapatkan harta dan kedudukan. Semua ini merupakan akhlak yang buruk, tercela menurut syariat. Maka seyogianya setiap akhlak yang buruk ini dihadapi dengan kebalikannya, serta diimbangi dengan usaha memadamkan materi amarah itu sendiri dan memotong sebabnya. Saat amarah memuncak, maka terapinya adalah dengan cara-cara berikut. Pertama, dengan cara berpikir akan keutamaan menahan amarah, keutamaan memberi maaf, keutamaan berlemah lembut, dan keutamaan menguasai diri. Sebagaimana dipaparkan oleh beberapa pengabaran yang ada disebutkan dalam hadis Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang minta izin bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ia pun diizinkan, seraya berkata, "Wahai Ibnu Khattab, demi Allah, engkau tidak memberi kami yang banyak dan tidak membuat keputusan di antara kami secara adil." Selepas mendengarnya, spontan saja Umar marah dan hampir saja memukulnya. Al-Hur bin Qais pun angkat bicara, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi SAW, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah
orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Orang tadi termasuk orang yang bodoh, maka setelah ayat tersebut dibacakan, Umar mengurungkan dirinya dan pikirannya menerawang terhadap kitabullah. Kedua, dengan cara menakut-nakuti diri akan ukubah siksaan Allah, sambil berkata, kekuasaan Allah atas diriku lebih besar daripada kekuasaanku terhadap orang ini. Andaikan aku mengumbar amarahku, maka aku tidak akan aman jika Allah mengumbar amarahnya kepadaku pada hari kiamat. Padahal aku sangat membutuhkan kepada ampunan. Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, wahai Adam, ingatlah aku tatkala engkau marah di saya, aku akan mengingatmu tatkala aku murka. Aku tidak akan membinasakanmu seperti terhadap orang-orang yang aku binasakan. Ketiga, dengan cara memperingatkan dirinya tentang akibat dari permusuhan, dengki, serangan musuh terhadap kehormatan dirinya dan dari musibah. Maka hendaklah dia memperingatkan dirinya dari itu semua di dunia, selagi dia takut terhadap akibatnya di akhirat, yaitu jika marah itu sudah bercampur dengan nafsu, tentu saja tidak ada pahala dari amarahnya, kecuali apabila itu terpaksa harus dilakukan untuk merubah sesuatu yang dapat membantu urusan akhirat. Keempat, dengan cara menggambarkan keburukan rupanya saat marah. Pada saat itu dia tak ubah seekor anjing buta atau binatang buas yang sedang mengamuk. Yang pasti dia menjauhi akhlak para nabi dan para ulama, maka hendaklah ia mengedepankan jiwanya dan dengan mengikuti mereka. Kelima, dengan cara memikirkan suatu sebab yang mendorongnya untuk melakukan pembalasan atau mendengki. Sebab amarah boleh jadi karena syaitan membisikkannya. Perkara ini bisa membuat dirimu menjadi lemah, hina, terlecehkan, dan tidak terhormat di hadapan manusia. Dalam keadaan seperti ini, hendaklah dia berkata kepada dirinya sendiri, saat ini engkau memandang rendah kesabaran, sementara engkau tidak memandang rendah pelecehan pada hari kiamat. Engkau takut dipandang rendah di hadapan manusia, tetapi engkau tidak takut dipandang rendah di hadapan Allah, para malaikat, dan nabi pada hari kiamat. Seseorang harus menahan amarahnya, karena yang demikian ini akan mengangkat kedudukan dirinya di sisi Allah. Lalu apa urusannya dengan manusia? Bukanlah dia sendiri yang akan berdiri di hari kiamat saat ada panggilan, siapa yang mendapat pahala dari Allah hendaklah berdiri. Maka saat itu tidak ada yang berdiri kecuali orang yang mendapatkan ampunan. Gambaran yang seperti ini dan juga yang lainnya harus terpatri dalam hati. Keenam, dengan cara menyadari bahwa amarahnya harus disebabkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan atas kehendak dirinya. Lalu bagaimana cara berbuat atas kehendak Allah atas kehendak dirinya? Hal ini berhubungan dengan hati, sedangkan kaitannya dengan amal. Maka dia harus tenang, berlindung kepada Allah dari syaitan, dan berusaha berubah posisi. Jika sebelumnya sedang berdiri, hendaklah dia duduk. Jika sebelumnya sedang duduk, hendaklah dia berbaring. Kita juga diperintahkan untuk mengambil wudhu tatkala marah. Semua ini telah disebutkan dalam hadis. Tentang hikmah wudhu saat marah telah dijelaskan dalam sebuah hadis sebagaimana diriwayatkan Abu Wa'il. Dia berkata, suatu kali kami berada bersama Urwah bin Muhammad, lalu muncul seseorang yang berbicara dengannya sehingga membuatnya marah besar. Lalu Urwah bangkit dan berwudu. Kemudian dia datang lagi sambil berkata, ayahku mengabarkan kepadanya dari kakekku Atiyah, seorang sahabat. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya amarah itu berasal dari syaitan, dan sungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah berwudu. Tentang duduk dan berbaring, boleh jadi itu merupakan cara untuk lebih mendekatkan badan ke tanah. Yang dari tanah itulah dia diciptakan, sehingga dia bisa mengingat asal muasalnya dan merasakan kerendahan dirinya. Atau boleh jadi untuk memancing rasa tawaduknya, karena amarah menimbulkan kesombongan. Buktinya adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Sa'id dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah menyebutkan masalah amarah dan bersabda, siapa yang mulai merasakan bagian dari amarah, maka hendaklah dia menempatkan pipinya ke tanah. Disebutkan bahwa Al-Mahdi marah kepada seseorang. Dia meminta cemeti. Ketika Syabib melihat amarahnya makin memuncak, semua orang menunduk tanpa berani berbicara. Akhirnya dia angkat bicara, wahai Amirul Mukminin, janganlah sekali-kali Anda marah melebihi marahnya orang tersebut terhadap dirinya sendiri. Al-Mahdi berkata, lepaskanlah orang tersebut dan jangan hukum dia. Pasal menahan amarah.
Allah Ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ayat ini disebutkan sebagai bentuk pujian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil huri syaha. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia sanggup untuk melampiaskannya, maka Allah memanggilnya di atas kepala para makhluk pada hari kiamat, hingga dia menyuruhnya untuk memilih bidadari manapun yang dia kehendaki. Diriwayatkan pula dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa yang takut kepada Allah, tentu dia tidak akan melampiaskan amarahnya. Dan barang siapa yang takut kepada Allah, tentu dia tidak akan melaksanakan setiap keinginannya. Andaikan tidak ada hari kiamat, kejadiannya tentu tidak seperti yang kalian lihat. Bersikap lemah lembut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu diperoleh hanya dengan belajar, sikap santun itu hanya diperoleh dengan berusaha menjadi penyantun. Carilah ilmu dan carilah beserta ilmu itu ketenangan dan kesantunan. Lemah lembutlah terhadap orang yang kalian ajari dan terhadap orang yang kalian belajar darinya. Janganlah kalian menjadi ulama yang sewenang-wenang, sehingga kebodohan kalianlah menguasai diri kalian. Rasulullah SAW bersabda kepada Asyaj bin Qais, sesungguhnya di dalam dirimu ada dua akhlak yang dicintai Allah dan Rasulnya, santun dan sabar. Seorang lelaki mencari Ibnu Abbas. Seusai orang tersebut bicara, Ibnu Abbas berkata, wahai Ikrimah, periksalah apa ia memiliki keperluan yang bisa kita penuhi. Orang tadi menundukkan kepalanya dan malu. Seseorang berkata dengan nada tinggi kepada Muawiyah, maka yang lain berkata kepadanya, bagaimana jika aku menghukum orang ini? Muawiyah berkata, sesungguhnya aku malu jika rasa santunku tak terrealisasi cuma gara-gara salah seorang dari rakyatku. Lantas Muawiyah membagi kulit yang telah disamak. Sebagian dari kulit tersebut ia bagikan kepada seorang syekh asal Damaskus, tetapi ternyata barang tadi yang diberikan lewat utusan tidak membuat syekh itu tertarik. Bahkan dia bersumpah akan memukul-mukulkannya ke kepala Muawiyah. Utusan Muawiyah kembali dan mengabarkan apa yang terjadi. Muawiyah berkata kepadanya, bersumpahlah bahwa engkau akan bersikap lemah lembut pada syekh itu. Datanglah budak Abu Dzar sambil membawa seekor domba miliknya yang salah satu kakinya patah. Dan dia berkata, siapakah yang telah mematahkan kaki domba ini? Budaknya menjawab, hal ini sengaja aku lakukan agar Tuhan marah dan memukulku hingga Tuhan berdosa. Abu Dzar berkata, tetapi sayang, aku tidak akan marah. Maka dia memerdekakan budak itu. Seorang lelaki mencari Adi bin Hatim, tetapi dia hanya terdiam ketika orang tadi selesai bicara. Adi bin Hatim berkata, jika di dalam batinmu masih ada sesuatu yang mengganjal, maka katakanlah sekarang juga sebelum para pemuda kampung ini datang. Sebab jika mereka mendengar ucapanmu kepada pemimpin mereka, tentu mereka tidak akan ridho. Di suatu malam yang gelap gulita, Umar bin Abdul Aziz memasuki sebuah masjid. Tak sengaja ia melewati seorang yang sedang tidur dan menyentuhnya. Spontan orang tadi mengangkat kepala seraya berkata, apakah kamu gila? Umar menjawab, bukan. Orang tadi menyangka bahwa yang telah menyentuhnya itulah seorang penjaga. Umar bertanya, wahai Tuan, apakah engkau tadi bertanya jika aku ini gila? Tidak, jawab orang itu. Seseorang bersua dengan Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhuma, maka dia mencacinya. Pembantunya pun marah kepada orang tersebut. Tenang, kata Ali. Kemudian dia berjumpa dengan orang tersebut dan berkata, apakah yang membuatmu tidak tahu akan urusan kami ini? Lalu apakah engkau memiliki keperluan yang bisa aku bantu? Orang itu pun malu. Ali langsung memberikan pakaian yang dikenakannya dan juga memberikan 1000 dirham kepadanya. Lalu orang tadi berkata, aku bersaksi bahwasanya engkau memang termasuk seorang anak keturunan Rasul. Seorang berkata kepada Wahab bin Munabbih, sungguhnya fulan mencacimu. Wahab berkata, syaitan telah mengangkat dirimu sebagai kurirnya. Pasal memaafkan dan bersikap lemah lembut. Ketahuilah bahwa makna memberi maaf. Ketahuilah bahwa makna memberi maaf itu adalah engkau mempunyai hak, tetapi engkau melepaskannya, tidak menuntut kisos atau balasan atau gharamah, denda.
tetapi tidak lantas disamaartikan dengan sifat santun dan menahan amarah. Allah Ta'ala berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidak mengurangi sebagian dari harta, dan Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba karena maaf melainkan kemuliaan, dan seorang tidak bertawadu karena Allah melainkan Allah meninggikannya. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Uqbah, bagaimana jika aku beritahukan kepadamu tentang akhlak penghuni dunia dan akhirat yang paling utama? Hendaklah engkau menyambung hubungan persaudaraanmu dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. Hendaklah engkau memberi orang yang tidak mau memberimu, dan maafkanlah orang yang telah menzalimimu. Diriwayatkan bahwa seorang menyerukan pada hari kiamat agar berdiri siapapun yang pahalanya menjadi tanggungan Allah, maka tidaklah bangkit kecuali seorang yang memaafkan orang yang telah menzaliminya. An Anas radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah rafiqun yuhibbur rifq wa yu'ti 'alaihi ma la yu'ti 'alal 'unf. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha lembut dan mencintai kelembutan. Sifat lembutnya diberikan di mana tidak diberikan pada sifat kejam. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai kelemah lembutan dalam segala urusan. Dalam hadis lain disebutkan, siapa yang tidak mendapat kelemah lembutan tidak mendapat kebaikan. Penjabaran mengenal lebih lanjut tentang dengki dan iri hati. Ketahuilah bahwa jika amarah diredam karena ketidakmampuannya melampiaskan pada suatu hal, maka ia kembali kepada batinnya. Amarah pun eksisnya di dalam hingga menjadi sifat dengki. Tandanya adalah adanya sifat benci kepada orang lain yang berkelanjutan dan merasa berat bertemu dengannya dan berusaha untuk menghindarinya. Sifat dengki adalah produk dari amarah, sedangkan ini iri adalah produk dari dengki. Dari Az-Zubair bin Awam, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian akan diajari suatu penyakit umat-umat sebelum kalian, kecuali dengki dan kebencian. Nabi SAW annahu qala, la tabaghadu wa la taqata'u wa la tahasadu wa la tabadaru, kunu ibadallahi ikhwana. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari Nabi SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling memutus hubungan, dan janganlah kalian saling mendengki, saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kedengkian itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Dalam hadis lain beliau bersabda, dari jalan yang lebar ini akan muncul di hadapan kalian seorang laki dari penghuni surga. Lalu muncul orang lain yang bertanya kepadanya tentang amalnya. Maka dia pun menjawab, sesungguhnya tidak membesit di dalam jiwaku seorang yang hendak kutipu dan kudengki karena kebaikan yang diberikan kepada Allah, karena kebaikan yang diberikan Allah kepadanya. Kami meriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, pendengki itu merupakan musuh nikmatku, marah kepada takdirku, dan tidak ridha terhadap pembagianku di antara hamba-hambaku. Ibnu Sirin berkata, aku tak mendengki seorang pun karena urusan dunia, sebab jika dia termasuk penghuni surga, maka bagaimana mungkin aku mendengkinya karena suatu urusan dunia, karena toh dia akan berjalan ke surga. Jika dia termasuk penghuni neraka, maka bagaimana mungkin aku mendengkinya karena suatu urusan dunia, padahal dia akan berjalan ke neraka. Iblis berkata kepada Nuh alaihissalam, jauhilah dengki, karena dengki itu memikat diriku ke keadaan ini. Ketahuilah bahwa jika Allah melimpahkan suatu nikmat kepada saudaramu, maka ada dua sikap yang muncul dalam menghadapi keadaan ini. Pertama, hendaklah engkau membenci nikmat itu dan merasa suka jika nikmat itu lenyap. Inilah yang dinamakan iri. Kedua, hendaknya engkau tidak membenci keberadaan nikmat itu dan tidak menginginkan ia lenyap, tetapi dalam hatimu ada keinginan untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Inilah yang dinamakan ghibthah. Al-Musannif rahimahullah berkata,
Aku tidak pernah melihat seorang pun yang mengupas masalah ini secara detail sebagaimana mestinya. Karena itu aku merasa perlu untuk menguraikannya di sini. Ketahuilah bahwa jiwa itu mempunyai pembawaan mencintai kedudukan yang tinggi. Ia tidak suka diungguli yang lainnya. Jika ini terjadi, maka ia tidak menyukainya, dan dia suka agar keunggulan itu lenyap hingga ada kesamaan. Yang seperti ini merupakan hal yang wajar bagi pembawaan manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, 3 perkara yang tidak bisa selamat dari sebagian di antaranya itu sangkaan, gegabah, dan dengki. Akan kuberitahukan kepada kalian sebagaimana jalan keluarnya dari yang demikian itu. Jika engkau menyangka, maka janganlah engkau menyelidiki. Jika engkau gegabah, maka lewatilah. Jika engkau dengki, janganlah berbuat zalim. Adapun cara terapi dari dengki dan iri adalah sesekali dengan keridhaan terhadap takdir, sesekali dengan menghindari keduniaan, sesekali dengan melihat apa yang berhubungan dengan kenikmatan itu antara hasrat kepada dunia dan hisab di akhirat. Tidak meladeni apa yang terbesit dalam jiwa, dan lebih baik diam saja. Jika hal ini dilakukan, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan pada pembawaan jiwanya. Siapa yang iri kepada seorang nabi karena kenabiannya, maka dia tidak perlu ingin menjadi nabi dan tidak perlu ingin mengetahui seperti pengetahuan yang dimiliki nabi. Dia tidak usah berharap diberi ilmu itu, atau lebih baik dilenyapkan saja. Tentu saja keinginan ini hanya terbesit dalam jiwa orang kafir atau orang tidak waras. Siapa yang ingin lebih unggul dari teman-temannya, maka dia bisa mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Maka dia tidak berdosa, sebab dia tidak menghendaki apa yang mereka miliki menjadi lenyap. Dia ingin unggul dari mereka untuk memantapkan kedudukannya di sisi Allah, seperti halnya 2 pembantu yang saling berlomba dalam mengabdi kepada tuannya. Lalu salah seorang di antara keduanya ingin lebih unggul dari yang lain. Fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk orang demikian itu hendaklah dia berlomba. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, sifat dengki itu hanya kepada 2 hal. Seseorang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya Al-Quran dan dengan ia membacanya sepanjang malam dan siang, dan seseorang yang Allah berikan harta lalu menginfakkannya di jalan kebenaran sepanjang malam dan siang. Ada beberapa sebab yang menimbulkan dengki. Di antaranya adalah permusuhan, sifat sombong, dan sifat ujub, mencintai kedudukan dan kehormatan, jiwa yang kotor, dan sifat bakhil. Yang paling parah adalah permusuhan dan menebarkan kebencian, menyakiti orang lain dengan berbagai sebab, melakukan sikap yang bertentangan dengan tujuan, memunculkan rasa benci di dalam hati, dan mengisi hati dengan sifat dengki. Sifat dengki itu memerlukan pelampiasan dendam. Adapun tentang sifat sombong, karena rivalnya mendapatkan harta atau suatu kedudukan, lalu ia merasa khawatir andaikan mereka sombong di hadapannya, sedangkan dia tidak bisa menandinginya atau mengunggulinya. Kedengkian orang-orang kafir terhadap Nabi SAW tak jauh berbeda dengan gambaran ini. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Dan mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang yang besar dari salah satu kedua negeri, itu Makkah dan Taif ini. Allah memfirmankan mereka tentang hak orang-orang mukmin. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Orang-orang semacam inikah di antara yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Walain ata'tum basyarum mitlakum innakum idzal khasirun. Dan sungguhnya kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kalian. Niscaya jika demikian kalian benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Mereka heran dan tak habis pikir, mengapa yang menerima kerasulan bukan orang seperti mereka. Karena itu mereka pun dengki dan iri. Adapun cinta kedudukan dan kehormatan, sebagai contohnya ada seorang yang tidak mempunyai tandingan dalam salah satu disiplin ilmu, sehingga dia mendapat limpahan sanjungan dan pujian, serta dialah satu-satunya yang menguasai ilmu tersebut. Jika dia mendengar ada orang lain di suatu pojok dunia yang menjadi saingannya, maka hal ini membuatnya risau, lalu ingin agar saingannya tersebut mati atau tidak mendapatkan kenikmatan karena ilmunya. Karena tidak lain hal ini didorong kecintaan kepada kedudukan.
Orang yang berilmu dari kalangan Yahudi meyakini bahwa sebenarnya mereka sudah mengetahui nama Muhammad SAW. Namun mereka juga tidak mau beriman kepadanya karena mereka tidak akan memegang kekuasaan lagi. Tentang jiwa yang kotor dan kekikiran terhadap hamba Allah yang lain. Boleh jadi engkau melihat seorang yang tidak mau tahu dengan urusan kedudukan dan sikap kesombongan. Tetapi jika dia dikabari tentang kebaikan keadaan seseorang dari hamba Allah karena dia mendapat nikmat yang banyak, maka hal itu membuatnya resah. Tetapi jika dia dikabari tentang kacaunya urusan manusia dan kemalangan hidup mereka, maka dia pun merasa gembira. Dia selalu ingin tahu keadaan orang lain dan kikir terhadap nikmat Allah terhadap hambanya, seakan-akan mereka mengambil nikmat itu dari kerajaan dan simpanannya. Sebagian ulama berkata yang disebut dengan orang bakhil adalah tidak mau mengeluarkan hartanya, sedangkan yang disebut orang kikir adalah yang tidak menghendaki jika harta jatuh ke tangan hamba Allah yang lain, sekalipun antara dirinya dan mereka tidak ada permusuhan dan ikatan macam apapun. Ini semua hanya disebabkan oleh kekotoran jiwa dan kejelekan tabiat. Terapinya cukup sulit karena disebabkan tidak tampak jelas sehingga sulit untuk dinyahkan. Pasal penyebab maraknya kedengkian di antara manusia. Maraknya kedengkian di antara manusia disebabkan maraknya penyebab yang menimbulkan kedengkian tersebut. Hal ini lebih banyak terjadi di antara sama-sama teman, sejawat, saudara, atau dengan anak keturunan paman. Mereka saling mendengki karena adanya persaingan dengan orang lain untuk mendapatkan satu maksud yang sama, sehingga mereka pun saling membenci. Karena itu engkau melihat orang yang berilmu mendengki orang berilmu lainnya, dan bukan kepada ahli ibadah. Seorang ahli ibadah mendengki ahli ibadah lainnya, bukan kepada seorang yang berilmu. Seorang pedagang mendengki pedagang lainnya, tukang sepatu mendengki tukang sepatu lainnya, dan tidak mendengki pedagang lainnya, kecuali jika ada sebab-sebab tertentu. Sebab tujuan setiap orang tentu berbeda dengan tujuan orang lain. Asal mula permusuhan adalah persaingan untuk mendapatkan satu tujuan yang sama. Tujuan yang sama ini tidak mempersatukan dua orang yang saling berjauhan, sebab tidak ada kaitan antara dua orang yang menetap di dua negara, sehingga di antara keduanya pun tidak ada kedengkian, kecuali yang ambisinya sangat besar untuk mendapatkan suatu kehormatan yang akan mendengki siapapun di dunia ini yang mengusiknya. Pangkal masalah ini adalah cinta kepada dunia. Dunia inilah yang membuat dua pesaing merasa tempat berpijaknya menjadi sempit. Berbeda dengan urusan akhirat yang tidak akan membuat seseorang merasa sempit. Sebab siapa yang suka mengetahui Allah, malaikat, para nabinya, kekuasaannya di langit dan di bumi, tidak akan mendengki orang lain, berusaha mengetahui semua itu. Yang namanya ma'rifah tidak akan membuat orang-orang arif merasa sesak dada. Bahkan jika ada satu pengetahuan bisa diketahui sekian banyak orang, maka dia akan merasa gembira karena orang lain mengetahuinya. Karena itu sesama ulama agar tidak ada yang saling mendengki, sebab tujuan mereka adalah mengetahui Allah. Suatu pengetahuan yang bisa diibaratkan lautan yang luas membentang seakan tak bertepian. Tujuan mereka adalah kedudukan di sisi Allah, sementara apa yang ada di sisi Allah tidak ada yang terasa sempit. Sebab kenikmatan paling agung yang ada di sisi Allah adalah kenikmatan bersua dengannya dan memandangnya, sehingga persaingan dalam hal ini tidak berlaku lagi. Seseorang yang memandang Allah tidak merasa sesak dada saat melihat orang lain yang juga memandangnya. Bahkan dia merasa senang karena banyak orang yang bisa memandangnya. Hanya saja jika para ulama itu ada maksud untuk mendapatkan harta dan kedudukan, tentu mereka akan saling mendengki. Perbedaan antara ilmu dan harta, bahwa harta tidak berpegang di tangan selagi harta itu tidak berpindah dari tangan orang lain, sedangkan ilmu berada di dalam hati atau pikiran orang yang berilmu. Ilmu ini bisa berada di dalam hati orang lain jika dia mengajarkannya tanpa mengurangi atau memindahkan apa yang ada di dalam hatinya hingga habis. Siapa yang bisa membiasakan dirinya untuk memikirkan keagungan dan kebesaran Allah serta kekuasaannya, maka hal ini merupakan kenikmatan baginya yang tidak bisa digambarkan lagi. Lebih nikmat dari segala kenikmatan. Sebab tidak ada yang bisa menghalanginya dan menyainginya, sehingga di dalam hatinya tidak ada rasa dengki terhadap orang lain.
jika ada orang lain yang mengetahui seperti apa yang diketahuinya, toh pengetahuannya tidak berkurang dan juga tidak mengurangi kenikmatannya. Jadi engkau sudah tahu bahwa seorang tidak mendengki kecuali karena ada orang lain yang menyainginya untuk meraih satu tujuan yang bisa mempersempit kesempatan mendapatkan tujuan itu secara menyeluruh. Karena itu engkau tidak melihat orang-orang saling bersaing untuk melihat keindahan langit, karena langit begitu luas, meliputi semua pandangan mata manusia. Jika engkau sayang kepada dirimu, maka carilah kenikmatan yang tidak ada saingannya dan kesenangan yang mengetahui Allah dan keajaiban-keajaiban kerajaannya. Hal ini juga tidak diperbolehkan hanya dalam mengetahui belaka. Jika engkau merindukan pengetahuan tentang Allah, namun engkau belum mendapatkannya, lalu hasratmu melemah, maka engkau bukanlah orang yang jantan. Engkau tak jauh berbeda dengan orang lain pada umumnya, sebab kerinduan itu akan muncul setelah merasakan. Siapa yang belum merasakan tentu tidak akan mengetahui, dan siapa yang belum mengetahui tentu tidak akan rindu, dan siapa yang tidak rindu tidak akan mencari, dan siapa yang tidak mencari tidak akan mendapatkan, dan siapa yang tidak mendapatkan tetap berasa bersama orang-orang yang terhalang. Dengki itu merupakan penyakit hati yang parah. Penyakit hati tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ilmu dan amal. Ilmu yang bermanfaat untuk penyakit dengki adalah engkau harus mengetahui sebuah hakikat bahwa dengki itu sangat berbahaya bagi agama dan duniamu. Sementara orang yang didengki tidak mendapat bahaya apapun dalam keduniaannya ataupun agamanya. Bahkan dia bisa mengambil manfaat sebab kenikmatan tidak akan hilang dari dirinya karena dengkimu itu. Jika engkau tidak percaya kepada saat kebangkitan pada hari kiamat, maka itu merupakan cobaan yang sangat besar. Jika engkau orang yang berakal, hindarilah dengki, karena dengki itu akan menyiksa hatimu tanpa membawa manfaat apapun, terlebih jika engkau mengetahui tentang azab akhirat. Ringkasnya, orang yang didengki tidak akan mendapatkan bahaya apapun dalam keduniaan dan agamanya. Bahkan dia bisa mengambil manfaat dari dengkimu dalam urusan dunia dan agama, sebab kenikmatan yang telah ditetapkan Allah bagi dirinya tetap menjadi miliknya hingga waktu yang ditentukannya. Sementara tidak ada berbahaya bagi dirinya untuk urusan akhirat karena dia sama sekali tidak berdosa karena didengki, dan bahkan dia beroleh manfaat karena dia bisa dikatakan sebagai orang yang dizalimi karena ulahmu. Terlebih lagi jika kedengkianmu itu terus lewat perkataan atau perbuatan. Jika engkau memperhatikan apa yang kami uraikan ini, tentu engkau tahu bahwa engkaulah musuh bagi nafsumu, dan ia merupakan rekan bagi musuhmu. Perumpamaan dirimu seperti orang yang melemparkan batu kepada musuhnya dengan maksud membunuhnya, tetapi meleset, bahkan batu itu mental dan mengenai mata kanannya. Dia pun semakin bertambah marah, lalu dia kembali memuat batu dan melemparkannya lebih keras lagi ke musuh. Tetapi seperti lemparan pertama, batu itu memental dan mengenai mata kirinya hingga dia menjadi buta, sama sekali tidak bisa melihat. Dia pun semakin marah besar, lalu melemparkan batu untuk ketiga kalinya seperti lemparan sebelumnya. Batu itu mental mengenai kepalanya hingga membuatnya terluka lebar, sementara musuhnya tak kurang sesuatu apapun melihat adegannya sambil tertawa. Inilah terapi secara ilmiah. Jika seorang mau memikirkan masalah ini, tentu dia lebih suka menyingkirkan bara kedengkian dari hatinya. Tetapi dengan amal yang bermanfaat adalah dengan memaksakan dirinya mengerjakan kebalikan dari apa yang diperintah rasa dengki. Jika rasa dengki ini merintah untuk melakukan pembalasan dan menendang orang yang didengki, maka jiwanya harus dipaksa untuk memuji orang yang didengki dan menyanjungnya. Jika rasa dengki menyuruhnya untuk bersikap sombong, maka dia memaksa jiwanya untuk tawadhu kepada orang yang didengki. Jika rasa dengki itu memerintahkannya untuk menghentikan pemberian santunan kepadanya, maka dia harus memaksakan diri untuk memberi santunan. Ada segolongan orang salaf, jika mendengar seseorang yang menggunjing mereka justru mengirimnya sebuah hadiah. Inilah terapi yang bermanfaat untuk dengki, namun terasa pahit. Tetapi mungkin obat yang paling mudah untuk diminum adalah jika engkau tidak bisa mendapatkan apa-apa yang engkau kehendaki, maka biarkan saja ia berlalu. Keenam, bab 6, kitab celaan terhadap dunia. Di dalam beberapa ayat Al-Quranul Aziz,
Allah Ta'ala mencela aib dunia dan memerintahkan kita untuk bersikap zuhud dalamnya. Dunia diperumpamakan banyak sekali dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang bertakwa kepada Allah, dan di sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melelahkan. Wa in kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Rabbmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Fa'arid 'amma tawalla 'an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Dzalika mablaghuhum minal 'ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Maka berpalinglah hai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui orang yang sesat itu dari jalannya, dan dia yang lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Adapun untuk hadis-hadis sebagaimana tertera di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Al-Miswar bin Shaddad, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dunia itu dibanding akhirat tiada lain hanyalah seperti jika seseorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan, maka hendaklah dia melihat air yang menempel di jarinya setelah dia menariknya kembali. Dalam hadis lain disebutkan, dunia ini adalah penjara orang mukmin dan surganya orang kafir. Hadis riwayat Muslim.